Ya, saya ingin ke Prof. Burhan untuk menanyakan tadi Prof. Burhan sempat mengatakan soal pertimbangan politik strategis. Nah, Ya. kalau misal kita bicara masalah tersebut, apakah hal tersebut kemudian PDIP mengkalkulasikan jika kemudian Anies maju dari PDIP, ini justru akan lebih menguntungkan Anies ketimbang PDIP untuk jangka panjangnya? Memang begini, ada pro kontra nih ya, ada plus minus lebih tepatnya, Alfat. Kalau misalnya Anies tidak menjadi kader PD Perjuangan, maka PD Perjuangan mungkin bisa menyaksikan komitmen kepartean Anies Baswedan, dan itu nyambung dengan pidato Ibu Mega. Dua kali pidato terakhir Ibu Mega kan menyinggung soal itu, ya. Tetapi kalau misalnya Anies maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta dengan masuk sebagai kader partai, itu juga bisa menyempitkan ruang gerak Anies pada titik lain. Betul. Karena tidak cukup kan menang hanya dengan mendapatkan dukungan dari konstituen PD Perjuangan di Jakarta. Perlu memperluas, lebih inklusif, diterima terutama oleh kader partai lain. Dan sejauh ini Anies kan terlihat pengen tidak masuk secara formal dalam partai manapun, meskipun dia sangat dekat dengan partai manapun, ya. Nah, ini yang menurut saya menjadi titik persengketaan yang kira-kira sampai sekarang Anies dianggap kurang all out untuk menunjukkan komitmennya masuk ke dalam partai. Jangka panjang, Alfat, sebenarnya bisa menguntungkan Anies loh. Kalau misalnya dia masuk ke partai, bukan sekedar menunjukkan loyalitasnya kepada PD Perjuangan, tapi jangka panjang kita tahu Anies bisa menjadi calon favorit presiden atau wakil presiden jika dia menang Jakarta dari PD Perjuangan. Karena kita tahu dari dalam sejauh ini belum muncul nama, terutama setelah Mas Ganjar kalah dalam Pilpres 2024. Tapi lagi-lagi posisi itu juga bisa memicu resistensi dari elit PD Perjuangan yang lain. Karena bagaimanapun yang mengantri sebagai capres 2029 kan banyak. Bukan hanya dari newcomer seperti Anies, ya. Jadi saya kira ini yang membuat Anies cukup mengalami pro kontra ya di dalam. Dan belakangan justru yang muncul adalah kader internal, yaitu Pramono Anung, meskipun lagi-lagi masih simpang siur, tetapi lagi-lagi menunjukkan betapa alotnya ya perdebatan di dalam. Ya, Bang Syahrin, kalau kita sudah dengar tadi penjelasan dari Prof. Burhan, salah satunya juga mengenai kaderisasi ya, apakah dari Anies Baswedan ini akan masuk ke dalam PDI Perjuangan. Tapi paling tidak dari keterangan-keterangan yang Bang Syahrin dapatkan, apakah bisa itu terjadi Anies Baswedan itu masuk ke dalam kader sehingga bisa diusung oleh PDI Perjuangan, atau memang sudah harga mati Anies tidak mau akan bergabung dalam kader di PDI Perjuangan? Ya, ini saya kira dalam konteks politik dan komunikasi politik yang terbangun tidak ada yang harga mati, ya. Jadi memang yang pertama adalah bagaimana menyamakan platform perjuangan. Artinya bahwa di situ termasuk agenda-agenda program ketika nanti menjalankan pemerintahan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyamakan strategi pemenangan. Nah, strategi pemenangan ini kan tentunya komprehensif. Banyak variabel yang harus diperhitungkan untuk strategi pemenangan. Nah, bagaimana sehingga pilkada ini setelah platform politik atau programnya sama, yang kedua adalah strategi pemenangan juga tepat. Karena kita tahu bahwa PDI Perjuangan memiliki basis politik yang kuat di Jakarta, sehingga kita tahu bahwa pernah menjadi nomor 1 dan saat ini urutan kedua misalnya. Dan Anies Baswedan sendiri juga memiliki modal elektoral. Nah, ini yang memang harus kita pertimbangkan dalam konteks strategi pemenangan. Dan yang ketiga adalah tentunya semua agenda-agenda ketika nanti sudah bersama, nah ini akan banyak hal yang bisa dibangun secara bersama dalam konteks. Jadi Anies tentunya melihat bahwa ini lebih secara komprehensif yang harus dilihat dan juga mempertimbangkan berbagai macam hal, dan sebagaimana apa yang sudah dibangun ya, kepercayaan terhadap bagaimana seluruh agenda-agenda politik ini terlaksana dengan baik. Nah, itu juga menjadi bagian dari komitmen. Nah, memang ini adalah bagian dari tahapan-tahap kita lihat bahwa harus dilewati secara bersama, dan semua tidak ada yang tertutup.
semua hal bisa Oke. terbuka Baik. dibahas ya ini. Baik. Bang Syahrin tadi dikatakan bukan harga mati, artinya peluang untuk masuk kader terbuka. Tapi kalau kita lihat kalau mau masuk kader kan biasanya suasana hati si orang itu dengan partainya harus seragam nih. Nah, tapi kalau kita lihat dari postingannya Pak Anies Baswedan terakhir, ia memposting ia berkunjung ke Kampung Akuarium yang dulu pada 2016 pada saat itu digusur oleh Ahok yang merupakan kader dari PDIP. Nah, sepertinya kok ada pertentangan. Padahal sebelumnya usai mengunjungi DPD PDIP Jakarta, postingannya merah semua tuh. Ya? Iya, buku-buku Soekarno apa segala macam diposting. Tapi kemudian belakangan kemarin berubah suasana hatinya. Apakah memang di sini ada upaya untuk menunjukkan bahwa ada ketidaknyamanan begitu dengan DPP misalnya? Oh, tidak. Justru berkunjung kepada Kampung Akuarium itu justru ingin menunjukkan keberpihakan Anies terhadap rakyat kecil. Kan kita tahu bahwa di situ adalah tempatnya rakyat gitu kan. Akhirnya apa? Sekarang mereka bisa mendapatkan tempat yang layak, hunian yang layak, aktivitas juga tapi tetap bernuansa kampung, makanya disebut dengan Kampung Akuarium. Dan harus diingat bahwa kemarin kedatangan Mas Anies di tempat itu adalah dalam rangka menerima penghargaan internasional terhadap pemukiman itu. Yeah. Bahwa di sini memperlihatkan justru bagaimana komitmen Anies terhadap Cilik. Secara nyata terlihat tidak hanya sekedar ungkapan, tapi itu terrealisasi bahwa banyak tower yang terbangun di situ atau rumah-rumah bangunan-bangunan yang terbangun di situ, dan itu betul-betul dinikmati oleh masyarakat miskin ya. Kita tahu di sana kemarin mereka sudah adalah jaringan rakyat miskin itu, dan ya mereka merasakan bahwa betapa sangat terasa apa buah dari program Mas Anies selama menjadi gubernur. Dan ini justru tidak bertentangan dengan apa yang menjadi platform PDI Perjuangan, justru ini menguatkan bahwa bagaimana Anies Baswedan memiliki komitmen terhadap Cilik. Dan ini juga menjadi bagian dari apa yang menjadi komitmen bersama antara PDI Perjuangan dengan Anies Baswedan terkait dengan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan Cilik ke depan di Jakarta. Baik, tapi begini Bang Syahrin, paling tidak apa sih yang sudah disampaikan PDI Perjuangan ketika ada pertemuan itu? Apakah sudah juga disampaikan klausul-klausul tertentu termasuk untuk Anies Baswedan ini masuk sebagai kader, atau memang belum ada pembicaraan hingga ke tahapan seperti itu? Sudah pembicaraannya sudah sangat panjang, bahkan kesepahaman juga sudah terbangun, yaitu misalnya komitmen terhadap realisasi platform perjuangan partai melalui program-program. Ada politik tata ruang, ada kelestarian lingkungan, ada program untuk warga, misalnya untuk rakyat kecil, penuntasan kemiskinan. Ini semua dalam kesepakatan dan komitmen yang terbangun dengan Anies. Dan kita tahu bahwa selama ini justru apa yang disampaikan oleh partai dalam hal ini PDI Perjuangan menyampaikan bahwa ya komitmen-komitmen itulah yang mereka menjadi prioritas. Nah, sehingga dari sisi Anies ya lihat bahwa komitmen itu justru sudah menjadi komitmen selama ini ketika Anies pada saat bertugas sebagai baik itu di kementerian maupun sebagai gubernur di Jakarta. Jadi ada pertalian itu ada antara PDI Perjuangan dan juga Anies Baswedan. Oke, saya ingin terakhir ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, terakhir dengan batalnya pengumuman Anies sejauh ini sementara ini oleh PDIP, lalu kemudian ada rencana sepertinya akan injury time nih di hari terakhir tanggal 29 mungkin barangkali. Nah, apa kemudian positif negatifnya bagi PDIP jika kemudian mengumumkan di menit-menit terakhir? Iya, memang tidak ada tidak ada kesimpulan yang konklusif ya terkait dengan timingnya. Kalau diumumkan di akhir tentu saja akan menimbulkan efek kejut. Tetapi efek kejutnya tergantung siapa yang diusung oleh PDI Perjuangan. Betul. Apakah efek kejutnya itu positif dalam pengertian menciptakan semacam euforia, semacam klimaks gitu ya, ataukah anti klimaks. Nah, itu kan sangat tergantung siapa yang akhirnya diusung oleh PDI Perjuangan ya. Dan sejauh ini memang soal Anies yang menjadi perdebatan apakah jadi calon gubernur atau tidak dari PDI Perjuangan itu juga melibatkan pertarungan antar faksi ya di dalamnya.
coba lihat, kalau kita lihat Anies yang muncul sebagai calon gubernur itu kan umumnya muncul dari orang-orang seperti Mas Hinton, ya, kemudian Mas Putra Nababan, ya, orang-orang yang cukup dekat ya dengan Pak Sekjen. Tetapi kemarin muncul Oli Dodong KB yang mengusulkan nama Pramono Anung, ya, yang kita tahu ini lagi-lagi menunjukkan bahwa nama Anies sangat kontroversial di dalam, dan menurut saya wajar ya PDI Perjuangan mempertimbangkan cukup alot dan memakan waktu mungkin lebih lama dari yang kita perkirakan. Tetapi lagi-lagi kita tunggu saja, Alfat, 1-2 hari ini, apakah Anies akan pakai baju merah bukan hanya kemarin, tetapi nanti sampai pilkada, ataukah baju merahnya itu hanya sekedar gimmick, ya. Jadi apakah, nah ini terakhir dari saya, apakah Anies tidak diumumkan kemarin hanya sekedar ditunda, ataukah dibatalkan? Jawabannya hanya dalam beberapa jam ke depan. Iya, itu pertanyaan kita semua ya, Prof ya. Kita sama-sama menantikan berarti ya. Prof Burhan, terima kasih banyak. Bang Syahrin, terima kasih. Kalau Prof bilang ada analisis politis strategis, ada analisis ideologis. Kalau menurut saya analisisnya beda. Kenapa ditunda? Karena belum hafal himne partai Pak Anies ini. Nyalonkan kawan. Nanti kita akan jeda dulu. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih ya. Kita akan kembali dengan sejumlah informasi lain tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.